kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita tunduk hormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Katakan, saya sangat gembira melihat Anda pada hari ini. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan pelajari satu lagu baru. Boleh kita belajar daripada part chorusnya? Sekali lagi, naikkanlah pujian, nyanyikanlah tanpa henti, tinggikan dan serukan namanya. Boleh sekali lagi dengan lebih keras katakan, naikkanlah pujian, nyanyikanlah tanpa henti, tinggikan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kau hadir dalam pujian, Kau yang kami tinggikan. Bertahta atas segalanya, Engkau layak disembah. Kuasa profetik ini telah kurasakan, semangat pujian ubah suasana. Dengan segenap hati dan jiwaku bernyanyi, oh, semua katakan, naikkanlah pujian, nyanyikanlah tanpa henti. Memuji
lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Benar Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. ucapan syukurmu kepada Tuhan.
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Saya berharap saudara dan saudari semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kita semua berada di rumah masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk terus datang beribadah kepada Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita, siapkan pemikiran kita, fokus kepada apa yang Tuhan ingin bicarakan buat kita pada pagi hari ini. Dan biarlah perkataan firman Tuhan itu menjadi benih yang sangat luar biasa untuk kita bisa maju dan berbuah di dalam Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama menyiapkan hatimu untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, mari kita sama-sama siapkan hati kita dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa datang bersama-sama, kami bisa datang memuji, menyembah Engkau bersama-sama Tuhan, dan juga kami bisa mengambil bahagian di dalam pemberian kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan kami memberi dengan rela hati Tuhan, dari hati kami untuk memberi yang terbaik di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima perkataan firman-Mu yang adalah benih firman Tuhan yang akan bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan terus mendengarkan firman-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan firman Tuhan sebentar lagi dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik saudaraku, sehingga pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Minggu lalu kita berbicara tentang benih, berbicara tentang firman Tuhan yang dibicarakan oleh hamba Tuhan, dibicarakan oleh nabi dan rasul, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam rumah Tuhan, membicarakan perkataan Tuhan, membicarakan kebenaran Tuhan, di mana perkataan Tuhan itu adalah anugerah yang sempurna datang dari sorga untuk membuat kita bisa bertumbuh. Dan kita percaya bahwa benih firman Tuhan ini adalah satu benih yang sungguh luar biasa ketika ia bertumbuh di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, kita sangat bersyukur karena minggu lalu kita belajar hal ini, di mana kita harus benar-benar sungguh-sungguh menerima perkataan firman Tuhan, karena perkataan ini merupakan satu benih yang akan mempengaruhi kehidupan kita, akan mengubah hidup kita, sehingga kita bisa berhasil, sehingga kita bisa melalui hal-hal yang kita jalani dalam kehidupan kita pada waktu ini. Dan sangat penting saudaraku, benih firman Tuhan yang kita dengar, yang tertanam hati kita, yang kita dengar setiap minggu, perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan membuat kita tetap semangat, membuat kita tetap hidup di dalam pertumbuhan akan Tuhan, sehingga kita bisa memperlihatkan buah dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Jadi sangat penting kita menerima perkataan firman Tuhan, perkataan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saudaraku, kita terus sambung firman Tuhan. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita bisa menerima perkataan firman Tuhan masuk ke dalam hati kita yang merupakan benih yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Sebelum itu mari kita baca saudaraku dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Ibrani pasal 3 ayat 15 bunyi firman Tuhan seperti demikian. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Saya ulangi, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Haleluya. Firman Tuhan menegaskan kepada kita pada hari ini, pada waktu ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, yang pertama, jangan keraskan hatimu. Kita perlu mendengarkan suaranya. Jangan keraskan hatimu seperti kegeraman yang ada di padang gurun ketika itu, di mana bangsa Israel ketika mereka berjalan, ketika mereka mau menuju ke tanah perjanjian, mereka mendengarkan perkataan Tuhan, mereka mendengarkan apa yang Musa ucapkan yang mewakili Tuhan. Tetapi saudaraku, bangsa Israel ketika itu sentiasa memberontak dan mengeraskan hatinya, sehingga mereka tidak bisa menerima perkataan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak bisa bergerak maju menjadi satu bangsa yang luar biasa. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini sangat penting. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Maksudnya apa saudaraku? Kita perlu ambil serius akan apa yang Tuhan bicarakan ke dalam kehidupan kita.
Jangan kita seperti bangsa Israel yang menunjukkan pemberontakan dengan apa yang Tuhan bicarakan kepada mereka. Mereka memiliki hati yang keras dan tidak mau menerima perkataan firman Tuhan. Saudara yang iman dalam Tuhan, kita perlu serius, kita perlu benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Fokus dengan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Jangan menjadi orang Kristen yang sentiasa memberikan alasan lewat firman Tuhan yang diucapkan kepadanya. Kenapa saudaraku? Karena ramai orang, mereka memiliki pandangan sendiri. Mereka memiliki pendapat sendiri. Mereka tidak mau menerima apa yang Tuhan bicarakan kepadanya, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadanya, perkataan Tuhan yang sangat penting buat hidupnya. Mereka tidak bisa terima, mereka mengeraskan hatinya. Sehingga mereka sentiasa memberikan banyak alasan untuk menolak perkataan firman Tuhan. Karena mereka sentiasa dengan pendirian mereka dan mereka memiliki alasan tersendiri sehingga mereka tidak mau menerima perkataan firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, ramai orang Kristen hari-hari ini mereka tidak bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidupnya karena mereka tidak bisa menerima perkataan firman Tuhan dalam hidupnya yang bisa mengubah hidupnya. Karena perkataan firman Tuhan ini adalah benih yang luar biasa yang sedang ditanam dalam hidupnya. Haleluya. Saudaraku, jangan kita mengeraskan hati kita. Ramai orang Kristen, mereka mengeraskan hatinya, mereka meresponi firman Tuhan dengan emosi mereka, dengan perasaan, mungkin perasaan yang marah-marah, ada juga dengan perasaan yang tidak puas hati. Saudara yang iman dalam Tuhan, ketika kita memberikan banyak alasan dan meresponi firman Tuhan dengan emosi kita, sudah pasti kita akan menolak kebenaran firman Tuhan dan membenarkan diri kita dengan apa yang kita pandang benar, buat apa yang kita pandang benar menurut pemikiran, menurut apa yang kita pikirkan benar dalam hidup kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, benih firman Tuhan itu harus ditabur di dalam hati kita, karena ia akan membuat kita benar-benar bertumbuh, benar-benar membuat kita menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita baca saudaraku, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 hingga yang ke-21. Matius 13 ayat yang ke-20 hingga yang ke-21. Bunyi firman Tuhan sedemikian. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Amin. Kalau kita baca di sini saudaraku, orang yang keras hatinya juga bukannya orang yang tidak menerima firman Tuhan. Mereka juga menerima perkataan firman Tuhan. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka begitu gembira, mereka begitu terdorong. Tetapi karena mereka meresponi dengan emosi mereka, apa yang berlaku ketika datangnya penganiayaan dan penindasan, mereka segera melupakan firman Tuhan, mereka mulai mengambil keputusan sendiri dan akhirnya ada yang segera murtad menurut firman Tuhan. Jadi respon mereka ketika mereka mendengarkan firman Tuhan itu hanya di luaran saja. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat ramai orang Kristen, mereka meresponi firman Tuhan. Mereka katakan amin pada firman Tuhan. Mereka katakan ya pada firman Tuhan. Namun apa yang terjadi saudaraku? Ketika penindasan datang, ketika masalah datang dalam hidupnya, mereka tidak lagi bersandar kepada perkataan Tuhan yang ada dalam hatinya. Mereka membuat keputusan sendiri, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, ketika firman Tuhan diuji dalam kehidupan kita lewat masalah dan penganiayaan datang, penindasan yang datang dalam hidup kita, kita bisa lihat adakah firman Tuhan yang ditaburkan dalam hidup kita itu berakar, kuat, atau hanya tahan sebentar. Ketika penganiayaan datang, kita mulai meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita nilai hati kita. Adakah kita benar-benar memiliki hati yang siap mau ditabur oleh perkataan firman Tuhan, menerima perkataan firman Tuhan, atau adakah kita memiliki hati yang keras? Ketika kita menerima perkataan Tuhan dengan sukacita, namun ketika masalah datang kita tinggalkan Tuhan,
sebenarnya kita tidak pernah mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita ketika masalah datang. Saudara yang iman dalam Tuhan, pentingnya ketika firman Tuhan dibicarakan dan kita menerima, gunakanlah firman Tuhan, perkataan Tuhan ini untuk engkau aplikasikan ketika engkau menghadapi masalah, ketika penindasan datang, ketika penganiayaan datang dalam hidupmu. Itulah tujuan firman Tuhan, untuk menguatkan engkau sehingga firman Tuhan yang tertanam hatimu, apapun situasi yang kau alami hari ini, apapun yang kau hadapi hari ini, masalah situasi bagaimanapun, kesulitan bagaimanapun, sedown bagaimanapun Anda, ditekan sebagaimanapun Anda, ketika saudara mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidupmu, saudara menjadi orang yang kuat. Amin saudaraku. Ketika kita lihat Yusuf saudaraku, Yusuf itu di dalam keluarganya dia mengalami penolakan. Saudara-saudaranya cemburu dengan Yusuf, lalu Yusuf dibuang di dalam sebuah sumur. Dan kemudian dia dijual oleh abang-abangnya ke Mesir. Saudaraku, tapi Yusuf tahu bahwa perkataan Tuhan yang dia terima melalui mimpinya, bahwa itu pasti akan benar-benar terjadi dalam hidupnya. Makanya ketika penindasan datang, ketika dia ditolak oleh saudaranya, ketika dia dianiaya, difitnah di tempat pekerjaannya, di penjara dia juga dilupakan oleh orang yang dia terjemahkan mimpi. Tetapi Yusuf sentiasa mengingat perkataan Tuhan. Apapun yang berlaku dalam hidupnya, dia tahu bahwa satu hari nanti dia akan menyelamatkan satu bangsa. Dia akan menyelamatkan keluarganya daripada penindasan dan penolakan. Dan ketika itu saudaraku, kita tahu bahwa Yusuf diangkat menjadi orang kedua terbesar di Mesir. Dan dari situlah dia menyelamatkan keluarganya dan satu bangsa diselamatkan oleh Yusuf. Saudaraku, Yusuf tahu bahwa walaupun abang-abangnya mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tuhan punya rancangan dalam hidupnya. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, pentingnya kita menanamkan firman Tuhan dalam hati kita. Karena sudah pasti kita juga akan melalui hal sama seperti Yusuf. Dianiaya, ditindas, penganiayaan datang dalam hidup kita. Masalah datang dalam hidup kita. Ketika kita memegang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, apapun yang berlaku, kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan kita tetap kuat, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, ini dia, kita perlu benar-benar menanamkan firman Tuhan dalam hati kita, menerima perkataan firman Tuhan dan tanam dengan baik-baik. Haleluya. Ramai saudaraku saya melihat orang-orang Kristen yang melayani di gereja begitu bersemangat, begitu berapi-api. Mereka memberikan masa waktu mereka kepada Tuhan. Namun ketika penganiayaan datang, masalah datang, mereka tinggalkan gereja. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak meletakkan, mereka tidak menanam firman Tuhan dalam hatinya, sehingga mereka tidak bisa bertumbuh ketika mengalami penganiayaan ataupun masalah dalam gereja. Saudaraku, masalah yang datang dalam hidupmu, penganiayaan yang datang dalam hidupmu, apapun yang berlaku dalam hidupmu, ketika kita menanam firman Tuhan, ketika kita lalui masalah ini, hidup kita akan meningkat, hidup kita akan berbuah, hidup kita akan naik ke level seterusnya, upgrade our life, kehidupan kita ditingkatkan saudaraku. Ini sangat penting. Jadi setiap kita perlu mengetahui bahwa kita harus bertumbuh karena firman Tuhan ini harus tertanam dalam hidup kita, dan jangan keraskan hatimu karena ia sangat berguna untuk kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari saudaraku. Haleluya. Jadi kita perlu terbuka kepada perkataan Tuhan, jangan keraskan hatimu untuk apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Jadi kita perlu menjadi berani dan dorong diri kita untuk menerima perkataan firman Tuhan. Lihat bangsa Israel saudaraku, mereka berpusing-pusing di padang gurun selama 40 tahun. Ketika mereka ingin masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, mereka terpaksa berhadapan dengan raksasa ataupun orang-orang yang besar di sana untuk mereka bisa menguasai tanah itu.
Maksudnya apa saudaraku? Ketika mereka berani mendengarkan firman Tuhan bahwa mereka dijanjikan oleh Tuhan tanah perjanjian, apapun masalah yang mereka hadapi, mereka tetap akan melaluinya karena tanah itu sudah menjadi milik mereka. Dan dari kehidupan kita saudaraku, kita perlu menguatkan hati kita. Maka bangsa Israel, the next generation yang dipimpin oleh Joshua, Musa mengingatkan Joshua, jangan takut, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Supaya apa? Supaya mereka bisa menakluki tanah yang Tuhan janjikan buat mereka. Sangat penting saudaraku, kita perlu menguatkan hati kita untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan. Kita perlu memegang firman Tuhan untuk masuk ke dalam rancangan Allah yang Tuhan telah siapkan buat kita. Kita perlu menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang luar biasa saudaraku. Kalau kita baca dalam Joshua pasal 1 yang ke-7, dengar baik-baik, ini yang Musa katakan kepada Joshua. Joshua 1 ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya apa saudaraku? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi di sini kita perlu berani dan mendorong diri kita untuk menerima perkataan Tuhan. Saat ini jika kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu meresponinya. Jika tidak meresponi firman Tuhan, sudah pasti ada hal-hal yang lain yang sedang mencemari pemikiran kita. Jadi kita perlu respon perkataan firman Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar ketika kita menerima perkataan firman Tuhan. Kita perlu laluinya, kita perlu menerobos masuk ke dalam apa yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang datang dalam hidup kita, apapun yang kita perlu hadapinya, kita perlu bayar harga. Kita perlu benar-benar hidup di dalam kebenaran perkataan Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke dalam rancangan Allah yang hebat dan luar biasa saudaraku. Jadi kita perlu meresponi firman Tuhan hari ini. Jika tidak, musuh akan datang merampas perkataan tersebut, di mana pemikiran kita harus terfokus kepada Tuhan. Kalau tidak, musuh akan datang dan mencuri perkataan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, ini sangat perlu. Perkataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh nabi ataupun rasul yang Tuhan telah tetapkan dalam gereja, perlu terima. Karena inilah yang akan membuat kita mengalami penterobosan dalam hidup kita. Bukan saja menanam perkataan firman Tuhan dalam hati kita, tetapi kita perlu mengingat perkataan Tuhan itu. Mengingatnya. Karena perkataan firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena perkataan ini bisa membangun kita, mendorong kita, menyatakan kesalahan dalam kehidupan kita untuk kita berubah, untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan kita, saudara. Dalam Matius 8 ayat ke-18 mengatakan begini, saudaraku. Markus 8 ayat ke-18. Markus 8 ayat ke-18 bunyi firman Tuhan. Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Haleluya, saya ulangi. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Maksudnya apa saudaraku? Markus, dalam buku Markus mendorong kita untuk mengingat akan perkataan Tuhan. Engkau mempunyai mata, engkau bisa melihat, engkau bisa mendengar. Tidakkah engkau mengingat akan firman Tuhan yang disampaikan ke dalam hidupmu? Kita baca dalam Yakobus 1:23 yang ke-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukan, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, sesudah ia pergi, ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudaraku, firman Tuhan seperti cermin yang memperlihatkan kelemahan kita. Maka kita perlukan firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Ia akan menyatakan kelemahan kita. Ia akan memperbaiki sikap kita, supaya kita bisa membuat keputusan-keputusan tepat sesuai dengan isi hati Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan adalah cermin yang memperlihatkan kelemahan kita. Tuhan tidak memberikan kita firman-Nya untuk menjatuhkan kita, namun untuk menyatakan kesalahan dan kelemahan kita supaya kita bisa bertumbuh dan didorong di dalam perkataan Tuhan. Ini sangat penting. Bagaimana saudara mengingat perkataan Tuhan?
yang telah dibicarakan kepada kita. Ada 4 hal yang saudara kita perlu pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama, saudara, kita baca dulu di dalam Yosua 1:8 hingga 9. Yang pertama, kita perlu menyimpan perkataan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yosua 1:8 hingga 9 mengatakan begini, saudaraku, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab ini. Amin. Pertama, jangan lupa memperkatakan kitab ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Haleluya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan menegaskan kita perlu memperhatikan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa, saudaraku? Kita perlu fokus kepada firman Tuhan yang kita terima dan menyadari bahwa inilah pemberian yang sempurna dari Bapa. Izinkan perkataan Tuhan itu menghasilkan buah dalam hidup kita. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Fokus, jangan tertarik dengan hal-hal yang ada di kiri kita, jangan tertarik dengan perkataan-perkataan yang ada di kanan kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita perlu fokus, kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, tapi fokus kepada perkataan firman Tuhan. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mendengarkan firman Tuhan, apatah lagi mau mengingatnya. Saudaraku, jika kita beri alasan dalam menerima perkataan firman Tuhan, maka kita tidak akan berbuah dan bertumbuh. Orang yang memberikan alasan ketika menerima firman Tuhan, orang ini tidak tentu hidupnya sebentar ikut ke kiri, sebentar ikut ke kanan. Tetapi firman Tuhan jangan memberikan alasan, kita perlu fokus supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah, saudaraku. Dengan itu kita perlu mengingati perkataan firman Tuhan. Maka ayat ke-8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Yang seterusnya, kita perlu mencatat keluar perkataan firman Tuhan supaya kita tidak lupa. Amin. Berapa ramai saudara ketika datang mendengarkan firman Tuhan di dalam rumah Tuhan? Berapa ramai saudara mencatat firman Tuhan? Berapa ramai saudara menuliskan firman Tuhan untuk saudara ingat, untuk saudara simpan, catat, untuk saudara baca kembali? Saudaraku, jangan kita hanya mendengar, tetapi kita perlu mencatat perkataan firman Tuhan supaya ia benar-benar membuat kita mengingatnya, sehingga perkataan Tuhan ini bisa tertanam dalam hati kita. Bukan itu saja, saudaraku, bukan saja merenungkan, bukan saja hanya mencatat, tetapi firman Tuhan itu harus direnungkan siang dan malam. Amin. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan, pikiran kita dan roh kita juga sebenarnya sama-sama memikirkan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita pada waktu itu. Maka sangat penting saudara dan saya merenungkan siang dan malam firman Tuhan yang saudara dengar, yang menyentuh hatimu, apa yang Tuhan bicarakan, saudaraku. Dengan itu firman Tuhan yang kita renungkan akan menjadi pola pemikiran kita dan cara kehidupan kita. Ini sangat penting, saudaraku. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita renungkan siang dan malam. Bukan saja merenungkan, bukan saja mencatat, mendengar, tetapi renungkannya. Kenapa, saudaraku? Supaya firman Tuhan ini benar-benar hidup dalam kehidupan kita, benar-benar bertumbuh dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bertindak mengambil keputusan sesuai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan membuat kita bisa bertindak hati-hati. Dengan cara ini kita bisa menghasilkan buah untuk Tuhan. Ayat 9 mengatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya dengan firman Tuhan yang kita terima akan membuat kita bertindak hati-hati. Tidak akan membuat keputusan yang sembarangan. Kita tidak bertindak atau melangkah dengan sembarangan, tetapi kita bertindak atau membuat keputusan dengan hati-hati. Kenapa, saudaraku? Karena hidup kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, dan apa yang kita
tindakan keluar, semua itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya kita bertindak hati-hati. Inilah caranya kita dapat memperingati atau memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dengar dengan hati yang terbuka sehingga firman Tuhan itu bisa mendorong kehidupan kita. Saudaraku, jangan miliki hati yang keras. Buka hatimu. Terima perkataan firman Tuhan yang engkau dengar supaya engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi fokus kepada apa yang Tuhan bicarakan dalam hidupmu. Saudaraku, kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama. Dan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu lama masuk dalam hati kita. Dan saya mau tanya saudaraku, selama saudara mendengarkan firman Tuhan, adakah benih firman Tuhan itu sedang bertumbuh dalam hidupmu? Adakah benih firman itu sedang berbuah dalam hidupmu? Adakah hidupmu benar-benar menghasilkan buah yang Tuhan ingin lihat dalam hidupmu? Adakah engkau telah menyatakan Tuhan dalam hidupmu lewat perkataan firman Tuhan dalam hidupmu? Ketika waktu masalah datang dalam hidupmu, apa engkau terus berjuang melewati masalah, penindasan, penganiayaan datang dalam hidupmu dengan perkataan firman Tuhan yang ada dalam hidupmu? Saudaraku, pentingnya kita menerima perkataan firman Tuhan dalam hidupmu. Kita perlu melembutkan hati kita. Jangan keraskan hatimu. Pada waktu engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Terima perkataan firman Tuhan yang boleh menjadikan engkau bergerak dengan luar biasa, masuk ke dalam rancangan Allah dengan luar biasa. Apapun penindasan, penganiayaan yang datang dalam hidupmu, ketika firman Tuhan menjadi kekuatan bertumbuh dalam hidup kita, kita bisa laluinya dan menggunakan firman Tuhan itu menjadi inspirasi kita, menjadi tempat untuk kita bertindak dengan cara yang benar. Sangat penting saudaraku, firman Tuhan sangat penting untuk kita ingat, untuk bertumbuh dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang luar biasa, bisa menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat perkataan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, setiap hari. Saudaraku, mari kita belajar menunjukkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakannya siang dan malam, bertindak lewat perkataan firman Tuhan, mengambil keputusan lewat apa yang Tuhan ingin bicarakan dalam hidup kita. Haleluya. Saya harap firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita untuk tetap setia mendengarkan perkataan Tuhan dan menjadikan perkataan ini kekuatan untuk kita bergerak maju bersama-sama. Haleluya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sampai syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa datang secara online mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan perkataan firman-Mu sangat berguna dalam hidup kami. Kami ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami mengeraskan hati kami memiliki pandangan kami sendiri, kami memiliki alasan kami sendiri sehingga Tuhan kami tidak mendengarkan firman-Mu, sehingga Tuhan kami mengalihkan pandangan pemikiran kami ke kiri dan ke kanan dan tidak fokus kepada Engkau. Hari ini Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau menerimanya, menanamnya dalam hati kami, sehingga firman Tuhan ini tidak kami responi Tuhan dengan emosi kami, tetapi kami responi Tuhan benar-benar dari hati kami, sehingga firman-Mu ini tertanam dalam hati kami supaya kami bisa bertindak hati-hati Tuhan, melakukan apa yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami perlukan perkataan Tuhan, karena kami tahu Tuhan hidup kami mengalami banyak persoalan hidup kami mengalami pergumulan Tuhan, hidup kami mengalami penganiayaan, penindasan, tapi kami tahu Tuhan ketika firman Tuhan itu bertindak dalam hati kami, berbuah Tuhan, kami tahu ketika kami bisa mengandalkan firman Tuhan yang kami renungkan siang dan malam, perkataan Tuhan yang kami renungkan siang dan malam yang kami ucapkan setiap hari. Ini yang bisa membuat kami Tuhan kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah perkataan firman ini menjadi kekuatan benih yang luar biasa yang tertanam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, firman Tuhan yang telah selesai yang telah kami dengar ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.